Salvete fratres carissimi, te iterum videre Patris allegro veritas liberabit vos. Niech będzie pochwalony Yesus Kristus i Maria Savsejevica. Katekese kita pada malam hari ini adalah tentang kata pribadi. Pernah dengar kata pribadi? Persona. Dan kata pribadi ini didefinisikan secara khusus untuk menjelaskan Tritunggal yang Maha Kudus. So, mari kita mempelajari apa makna kata person atau persona atau pribadi ini agar jangan jatuh ke dalam bidat-bidat Trinitarian yang karena salah paham tentang persona. Oke. What happened with this person? Oke. Jadi kita beri judul katekese kita pada malam hari ini, persona dan trinitas. Klarifikasi filosofis demi apologetika kekristenan. Suara, cek suara. Oke. Pribadi dan Tritunggal. Klarifikasi filosofis untuk apologetika kekristenan. Oke. Nah, dalam dunia apologetika ada satu istilah yang kerap sering menimbulkan kebingungan sekaligus menjadi medan perdebatan. That is, it is kata person atau persona. Person bahasa Inggris, persona bahasa Latin. Sekilas terdengar sederhana ya, person. What's the person? Setiap orang punya intuisi tentang apa itu, bahasa Indonesianya pribadi, ya kan? Masing-masing kita punya intuisi. Apa itu pribadi menurut teman-teman? Apa itu pribadi? Tapi ketika dibawa ke ranah filsafat dan teologi, terutama dalam kaitannya dengan iman akan Kristus dan misteri Tritunggal, kata ini syarat makna yang sangat menentukan ya dalam iman Kristen dan misteri Tritunggal. Nah, sejarah menunjukkan bahwa kesalahpahaman di titik ini bukan hal sepele. Salah paham tentang person itu bukan hal sepele. Di satu sisi, misalnya, Islam kerap menuduh iman Kristen sebagai penyembahan tiga Allah, ya kan? Karena memandang tiga pribadi dalam Tritunggal sebagai tiga pusat kesadaran yang berdiri sendiri. Ya, tiga pusat kesadaran yang berdiri sendiri. Di sisi lain, filsafat modern dari Descartes hingga Freud, Sigmund Freud, sering mengidentikan person dengan kesadaran atau identitas psikologis, bukan? Ya, itu filsafat modern. Kedua pandangan ini, meskipun berbeda asal-usulnya, sama-sama gagal memahami definisi klasik yang dipegang oleh gereja. Jadi kita ada dua definisi yang sebenarnya salah, keliru. Yang pertama itu definisi pribadi sebagai tiga pusat kesadaran yang berdiri sendiri. Biasanya datang dari polemikus Islam. Tiga pusat kesadaran yang berdiri sendiri. Oh, Bapak berdoa untuk Bapak, biasanya polemikusnya. Tiga pusat kesadaran berdiri sendiri. Yang kedua, kekeliruan kedua datang dari filsafat modernisme, filsafat modern, ya Descartes dan terus menerus Kant dan sampai ke Sigmund Freud. Kalau bagi filsafat modern ini, person ini sama-sama dengan kesadaran atau identitas psikologis ya. Biasa muncul, biasanya ada yang ya ini biasanya datang dari polemikus anti Trinitarian Kristen ya. Siapa ya? Billy dan teman-teman. Nah, kesalahan definisi ini membawa dampak serius, berat, grave error. Kristologi bisa jatuh ke dalam heresi kuno seperti Apollinarianisme. Apollinarianisme ini apa? Menolak kodrat manusia penuh dari Kristus. Atau monotelitisme. Monotelitisme ini apa? Menolak kehendak ganda Kristus. Sementara itu teologi Tritunggal bisa terperosok menjadi triteisme. Triteis. Sebuah kesesatan yang melihat tiga Allah alih-alih satu Allah dalam tiga pribadi. Ya. Nah, oleh karena itu, ya dengan alasan demikian, latar belakang seperti itu, memahami person secara tepat adalah kebutuhan yang mendesak. Ya,
bukan sekedar latihan akademis, bukan sekedar kuliah untuk mereka yang belum lulus logika. Definisi ini bukan hanya melindungi iman Katolik dari tuduhan eksternal, tuduhan yang datang dari luar, tetapi juga menjadi dasar apologetika untuk menjelaskan koherensi iman Kristen. Bahkan juga memiliki dampak etis ya, dalam bidang etika maksudnya. Dengan paham ini kata person, definisi yang benar justru membela martabat manusia sejak dalam kandungan, melawan ide-ide yang mereduksi manusia menjadi sekedar makhluk yang sadar, makhluk yang memiliki kesadaran. Dia pribadi yang dimaksud itu bukan sekedar orang yang sadar. Kalau dia koma, dia bukan pribadi lagi. Atau kalau dia janin, dia belum pribadi. Nah, katekese kita ini hendak menelusuri makna person dalam kerangka filosofis teologis, sebagaimana diajarkan oleh tradisi Katolik tentu saja. Nah, kita akan menegaskan bahwa iman Kristen tidak hanya berakar dalam wahyu, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Suatu titik temu penting dalam dialog apologetik dengan dunia modern maupun dengan agama lain. Jadi untuk berdialog dengan agama lain atau dunia modern, kita harus menjelaskan wahyu yang kita terima itu. Kita tidak bisa bilang, ya karena Tuhan bilang begitu, selesai. Tidak bisa. Harus dipertanggungjawabkan kenapa Tuhan bilang begitu. Oke. Nah, mari kita lihat yang pertama, apa itu person? Apa? Definisinya apa? Mari kita berikan klarifikasi filosofis. Apa itu pribadi sebenarnya? Pribadi itu apa sih? Gitu. Untuk memahami person secara benar, kita perlu melakukan perjalanan filosofis dari hal yang paling umum, universal, menuju definisi yang lebih khusus, partikular. Kita berangkat dari yang umum-umum saja, diperkerucut, ya, diperkerucut ya, mengerucut, dikerucutkan, dipersempit, lebih khusus. Jadi metode ini yang diwarisi dari filsafat klasik dan diperhalus oleh Santo Thomas Aquinas menolong kita untuk menyaring berbagai kemungkinan arti sehingga sampai pada maknanya yang tepat. Begitu. Jadi kita saring terus, oh ini maksudnya begitu. Mari kita lihat yang dari being ke substansi, dari ada ke substansi. Jadi, segala sesuatu yang ada itu dapat disebut, ya, kita pakai istilah teknisnya being, B-E-I-N-G, being yang dalam bahasa Inggris. Jadi segala sesuatu yang ada bisa kita sebut sebagai being. Jika sesuatu bukan being, maka dia adalah ketiadaan. Bisa tangkap kan? Segala sesuatu yang ada bisa disebut being. Misalnya tisu ini, HP, gelas ini. Dia ada maka dia disebut being. Jadi salah satu being itu gelas. Nah, kalau dia bukan being, berarti itu kalau dia tidak ada. Dia tidak ada, dia bukan being. Ya. Tetapi tidak semua being itu sama kan? Ada Patrice Allegro juga ada, gelas juga ada, lampu juga ada. Jadi tidak semua being itu sama. Ada yang berupa substansi. Substansi itu maksudnya dia ada pada dirinya sendiri. Ya, seperti ya, gelas ini ada pada dirinya sendiri kan. Gelas, substansi berupa gelas, ada pada dirinya sendiri. Tapi ada juga yang accidents, artinya dia ada pada yang lain. Misalnya warna hitam itu dia hanya bisa ada pada kaus saya. Begitu, dia tidak bisa lepas sendiri. Accidents dari kaus saya adalah warna hitam, ada pada yang lain. Jadi person, pribadi, person itu jelas bukan accidents. Dia bukan seperti warna hitam yang ada pada kaus ini. Ya. Tapi ya, atau warna merah yang melekat pada bunga mawar misalnya. Pernah lihat bunga mawar yang kamu kirim-kirim ini? Nah, warna merahnya itu tidak ada sendiri. Itu accidents dari mawar. Tapi person itu bukan accident. Dia tidak melekat pada sesuatu. Dia adalah sebuah substansi. Sesuatu yang berdiri sendiri. Pribadi itu sesuatu yang berdiri sendiri. Tangkap dulu, pribadi adalah substansi. Jadi ada, sesuatu itu ada kan. Nah, ada ini berupa substansi dan accidents. Nah, pribadi termasuk dalam kategori substansi. Oke. Nah,
kita lanjut. Ini kan dari umum kan, kita sudah dapat substansi. Segala sesuatu ada, kemudian ada substansi. Segala sesuatu ada. Ada itu terdiri dari substansi dan aksidens. Nah, pribadi ini masuk dalam substansi. Oh, kita sudah buang aksidens kan? Oke, sekarang substansi. Nah, substansi bisa dibagi lagi. Ya ini kalau pakai gambar lebih bagus ya. Substansi bisa dibagi lagi. Ada substansi umum. Ya, substansi umum seperti secondary substance. Secondary substance itu seperti manusia. Dan ada substansi individual atau primary substance seperti Patrice Allegro. Atau misalnya contoh yang biasa digunakan kalau teknis dalam kuliah-kuliah filsafat itu Socrates. Jadi Socrates itu manusia. Socrates itu manusia. Manusia itu secondary substance, substansi umum. Sementara Socrates itu primary substance, individu, substansi individual. Nah, person ini, pribadi itu termasuk substansi individual. Seperti Socrates, seperti Patrice Allegro. Dia unik, tidak tergantikan, dan tidak dapat dipindahkan kepada yang lain. Socrates tidak bisa pindah ke Patrice Allegro tidak bisa pindah ke siapa Patrice Smith, begitu. Jadi unik, tidak tergantikan, dan tidak dapat dipindahkan kepada yang lain. Nah, dalam bahasa skolastik, tahap ini disebut hipostasis. Hipostasis berdiri di bawah, hipostasis. Nah, substansi individual, ada substansi umum dan substansi individual. Pribadi masuk pada substansi individual. Sekarang ada substansi utuh. Tidak semua hipostasis ini adalah person. Ya, dia semakin sempit. Tangan atau kaki itu substansi individual juga. Ya, tetapi tidak bisa disebut person. Karena itu perlu ditambahkan syarat integritas. Person atau pribadi adalah substansi individual yang utuh, bukan bagian dari yang lain seperti gelas ini. Nah, di titik ini kita mulai dekat dengan definisinya yang klasik. Ya. Jadi tidak semua substansi itu utuh, tetapi person ini masuk pada substansi utuh. Jadi kita ada substansi individual, substansi utuh. Nah, sampai di sini masih ada masalah lagi. Batu atau gunting juga substansi individual yang utuh kan, ya, atau mouse ini substansi individual utuh sebagai ini. Nah, masalah jelas ini bukan person kan, bukan pribadi kan, maka diperlukan satu syarat terakhir. Person itu atau pribadi itu harus memiliki kodrat rasional. Jadi untuk menjadi person, mouse ini harus punya kodrat rasional. Ya. Nah, inilah definisi klasik dari Boethius yang kemudian ditegaskan kembali oleh Aquinas. Apa definisinya? Persona est rationalis naturae individua substantia. Person atau pribadi adalah substansi individual dari kodrat rasional. Ya. Oke, nanti kamu scroll kembali kalau nonton berikutnya lagi. Jadi definisi ini menempatkan person sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar keberadaan fisik. Ya. Person adalah eksistensi yang memiliki kodrat rasional, yang mampu berpikir, menghendaki, dan berrelasi. Jadi berpikir, berkehendak, berrelasi. Itu kemampuan dari person atau pribadi yang tidak dimiliki oleh lain. Nah, ini person ini bukan sekedar kesadaran. Ya, perlu kita tegaskan ya. Memiliki kodrat rasional tidak berarti sedang berpikir atau sadar, bukan. Punya kodrat itu bisa dalam bentuk potensial. Person ini adalah akar eksistensial dari kemampuan itu. Kemampuan untuk bisa sadar, bisa berpikir. Bukan aktivitas sadar dan berpikirnya, bukan. Ya. Jadi seorang bayi dalam kandungan atau orang yang sedang koma itu tetaplah person. Ya. Karena mereka memiliki kodrat rasional meskipun belum untuk seorang bayi atau tidak sedang mengaktualkannya. Itu bagi orang yang sedang koma. Ya. Kodratnya ada, tapi dia tidak sedang mengaktualisasikan kodrat itu. Misalnya seorang bayi, seorang janin belum. Seorang yang koma tidak sedang. Kalau misalnya kemudian dia sadar dari koma, dia tetap kembali bisa sadar itu kan.
Sadar itu berarti dia mengaktualkan kembali kodrat rasionalnya. Nah, definisi klasik ini bukan hanya menjernihkan teologi, yaitu yang tadi dari Boethius, tetapi juga meneguhkan etika. Jadi, pribadi, person, tidak boleh direduksi pada kesadaran atau fungsi biologis semata. Dalam kerangka apologetika, definisi dari Boethius ini yang disempurnakan oleh Aquinas sekaligus membela martabat manusia sejak konsepsi, sejak pembuahan, menolak gagasan bahwa janin hanyalah calon manusia. Janin itu bukan calon manusia, janin itu manusia. Begitu. Nah, ada kesalahan definisi dan implikasi heretik. Sudah kita tegaskan tadi definisi klasik dari Boethius tentang person. Kita bisa melihat dengan jelas betapa berbahayanya kesalahan di titik ini. Setiap kali person disamakan dengan kesadaran, kehendak atau identitas psikologis, teologi Kristen segera terjerumus ke dalam heresi yang pernah dikutuk gereja. Jadi kalau person itu disamakan identik dengan kehendak, kesadaran atau ciri psikologis, identitas psikologis, maka itu bisa jatuh ke dalam bidat. Nah, yang pertama mari kita lihat kesalahan psikologisme. Dalam filsafat modern, person ini sering direduksi menjadi kesadaran diri. Aku sadar, maka aku adalah pribadi. René Descartes dengan ungkapannya cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada, membuka jalan bagi definisi person yang sempit. Pribadi hanyalah mereka yang sadar akan dirinya. Orang gila tidak bisa disebut pribadi, kan dia tidak sadar akan dirinya. Nah, dari jalur ini, Freud, kemudian Jung, melanjutkan dan dengan menjadikan person ini sebagai konstruksi psikologis atau identitas yang terbentuk dalam pengalaman. Maka muncullah seperti kepribadian. Ya. Nah, kalau definisi ini diterapkan pada kristologi, masalah langsung muncul. Ya. Kalau person adalah pusat kesadaran, maka Kristus yang memiliki dua natur ilahi dan manusiawi, mesti dipahami hanya memiliki satu pusat kesadaran. Hasilnya adalah heresi apolinarianisme yang menolak kesempurnaan kodrat manusia Kristus, atau monotelitisme yang menolak adanya dua kehendak pada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Kristus kehilangan salah satu kodratnya sehingga bukan lagi sungguh Allah dan sungguh manusia. Kalau pribadi ini disamakan dengan pusat kesadaran. Dan satu pusat kesadaran berarti dia kehilangan satu lagi. Entah itu apa. Jadi hati-hati, penggunaan istilah yang tidak tajam, tidak cermat, jatuh ke dalam bidat. Meskipun mungkin kita tidak sengaja ya. Nah, itu kesalahan psikologisme, karena melihat pribadi sebagai kesadaran, identitas kesadaran, ya, kesadaran psikologis. Kemudian ada kesalahan dalam teologi Tritunggal itu, definisi psikologis di sini juga merusak pengertian tentang Allah Tritunggal. Tadi merusak Yesus itu sendiri, tapi merusak juga Trinitas. Kalau person diartikan sebagai pusat kesadaran atau kehendak yang berdiri sendiri, maka Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan dipahami sebagai tiga pusat kesadaran. Ya. Dan tiga pusat kesadaran ini terpisah. Ya. Nah, inilah inti dari triteisme. Triteisme itu tiga pusat kesadaran yang terpisah. Tiga Allah yang hanya diikat secara moral, kebiasaan. Bentuk modern dari kekeliruan ini disebut trinitarianisme sosial, yang memandang Tritunggal sebagai komunitas kasih, tetapi gagal menjaga kesatuan kodrat. Ya. Nah, kesalahan-kesalahan ini bukan hanya masalah sejarah, tetapi terus berulang dalam perdebatan kontemporer. Serangan kaum muslim misalnya terhadap iman Kristen sebagai penyembahan tiga Allah seringkali berakar pada definisi keliru tentang person ini sendiri. Mereka mengira tiga pribadi berarti tiga pusat kesadaran yang berdiri sendiri. Padahal definisi klasik menjelaskan bahwa tiga person ilahi memiliki satu kodrat yang sama, dan karena itu satu kehendak ilahi. Nah, dengan menolak psikologisme dan memegang definisi metafisis tadi, iman Katolik menunjukkan konsistensi.
Kristus benar-benar sungguh Allah dan sungguh manusia. Tritunggal sungguh 3 person tetapi satu Allah. Bisa ditangkap ya. Ya. Dia benar-benar tiga pribadi tapi satu Allah. Nah, kesalahan definisi person juga berdampak pada etika dan pastoral. Jika person hanya ditentukan oleh kesadaran, maka janin, orang yang koma, atau lansia dengan demensia tidak lagi dianggap sebagai pribadi penuh bahaya. Ya. Pandangan ini membuka pintu bagi aborsi, eutanasia, dan relativisme moral. Yang terjadi sebaliknya kalau definisi klasik, maka peluang untuk peluang aborsi, eutanasia, dan relativisme moral bisa tertutup. Ya. Definisi klasik dari Boethius itu menutup celah-celah ini. Setiap pemilik kodrat rasional adalah person, terlepas dari kondisi kesadarannya. Jadi bayi belum sadar sepenuhnya, tapi dia punya kodrat rasional. Seorang gila, ya, meskipun tidak sadar, tapi dia punya kodrat rasional. Dia harus tetap diperlakukan sebagai pribadi. Seorang yang koma apalagi. Dan seorang lansia yang sudah sudah hilang, lupa ingatan banyak, demensia. Itu dia tetap pribadi yang harus dihargai. Jadi jelas bahwa memahami pribadi atau person secara tepat itu bukan urusan spekulasi akademik belaka. Tapi ini menyentuh inti iman dan moral. Jadi doktrin dan moral jalan satu kali. Tanpa definisi yang benar, apologetika akan kehilangan pijakan dan iman terancam direduksi menjadi sekedar konstruksi psikologis. Bahayanya di situ. Nah, mari kita lihat antara person dan martabat manusia. Ini penting juga. Definisi klasik tentang person tadi, substansi individual yang punya kodrat rasional. Person, definisi ini tidak hanya berfungsi menjaga kemurnian kristologi dan teologi Tritunggal, tetapi juga berdampak langsung pada cara kita memandang martabat manusia. Jadi, kita bukan sekedar melawan tuduhan dari luar terhadap kristologi atau Tritunggal, tetapi juga mempertahankan nilai-nilai paling mendasar dari kehidupan manusia. Nah, karena dari definisi tersebut, seseorang menjadi person sejak konsepsi, sejak pembuahan dia adalah person. Nah, ini implikasi yang terpenting dari konsep person yang klasik ini. Manusia sudah disebut person sejak saat konsepsi. Jadi, janin dalam kandungan meskipun belum sadar, belum dapat bicara, atau bahkan belum punya organ lengkap, tetaplah seorang person. Dia memiliki kodrat rasional dalam potensi atau in habitu. Meskipun belum mengaktualkannya, in actu. Ya, dia sudah punya, tapi belum dieksekusi begitu. Dengan demikian, janin bukan calon manusia, tetapi sungguh manusia. Janin itu bukan calon manusia. Ingat, janin bukan calon manusia, dia sungguh manusia. Sungguh pribadi maksudnya. Nah, pandangan ini menjadi landasan teologis dan filosofis bagi gerakan pro-life. Ya. Apologetika Kristen bisa menegaskan kepada dunia modern bahwa menolak personhood dari janin berarti jatuh pada kontradiksi. Karena kita semua yang sekarang ini hidup ini berada di tahap yang sama. Ya kan? Jika janin bukan person, maka pada saat itu kita juga bukan person. Dan secara logis kita tidak pernah bisa menjadi person. Ya kan, kalau saat pembuahan bukan person, kapan saatnya dia menjadi person? Ya. Kemudian ada martabat dalam kondisi lemah, martabat manusia. Kalau dia lemah, manusia yang lemah, martabatnya bagaimana? Ikut menurun atau menaik? Definisi klasik ini juga melindungi martabat manusia dalam kondisi yang lemah. Orang dengan disabilitas intelektual, ingat kata disabilitas intelektual, penderita demensia atau pasien koma. Mereka tetap person karena person bukanlah fungsi kesadaran.
melainkan apa tadi? Substansi individual dari kodrat rasional. Nah, kehilangan fungsi tertentu tidak menghapus identitas sebagai person. Nah, dengan ini kita bisa membantah pandangan utilitarian dalam etika yang menilai hidup manusia sejauh mana dia produktif atau sadar. Kalau sudah koma, buang, sudah tidak pakai lagi. Kalau dia sudah pensiun, ya tidak produktif lagi, tidak usah pakai lagi, tidak berguna lagi. Pandangan semacam ini mereduksi manusia menjadi sekedar mesin biologis. Gereja menolak logika ini dan menegaskan bahwa martabat manusia berasal dari siapa dia, bukan dari apa yang bisa dia lakukan. Ya. Kemudian juga ada konsekuensi etika sosial dan politiknya. Definisi person juga membentuk fondasi etika sosial. Kalau setiap manusia adalah person sejak konsepsi sampai kematian alami, maka setiap orang berhak atas perlindungan hukum, hak asasi, dan penghormatan. Nah, kita dapat menunjukkan bahwa akar dari martabat universal manusia terletak pada konsep person yang benar. Ya. Tanpa dasar ini, hak asasi manusia itu mudah runtuh dalam relativisme budaya atau politik. Ya, kalau konsep person ini tidak benar, maka hak asasinya tergantung. Politiknya bilang ini ya, relatif. Atau budaya melihat manusia seperti ini, ya seperti itu. Karena tidak ada dasar objektif. Nah, person sebagai sesuatu yang relasional. Kita bisa melihat bahwa dalam terang teologi Tritunggal, person dipahami bukan hanya sebagai individu tertutup, tetapi sebagai realitas relasional, kenyataan yang ada dalam hubungan, ya, relasi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu 3 person yang saling berelasi dalam kasih. Dari sini martabat manusia pun dipahami secara relasional. Manusia menjadi dirinya sepenuhnya dalam relasi dengan sesama dan dengan Tuhan. Ya. Nah, kita menemukan argumen kuat bahwa individualisme ekstrim tidak sesuai dengan natur sejati manusia sebagai person. Ya, makanya gereja itu penting, bukan aku dan Alkitab. Itu sudah individualisme ekstrim dan tidak cocok dengan natur manusia sebagai person. Jadi saudara-saudara, definisi klasik tentang person bukan hanya menjaga doktrin, tetapi juga membela martabat, membela kehidupan, dan nilai sosial manusia. Jadi apologetika menjadi sangat konkret karena melindungi yang lemah, meneguhkan nilai keluarga dan komunitas, serta melawan logika budaya maut yang mereduksi manusia menjadi sekedar fungsi. Budaya maut itu biasanya di dalam wacana bahasa Indonesia masih disebut dalam bahasa asingnya death culture, budaya kematian, budaya maut. Nah, mari kita lihat soal kristologi. Kristologi ini memang sedikit memusingkan, ya, kalau paham personnya tidak tepat. 1 person, 2 natur. Kristologi adalah ujian paling tajam bagi definisi person ini. Karena di dalam diri Kristus, gereja mengimani misteri yang melampaui nalar. Satu pribadi ilahi, Sang Putra, yang memiliki 2 kodrat, ilahi dan manusiawi, tanpa tercampur, tanpa berubah, tanpa terbagi, dan tanpa terpisah. Nah, di sini definisi klasik tentang person menjadi pedoman yang tidak bisa digantikan, tidak tergantikan. Person itu sebagai subjek tunggal, ya. Kristus bukan 2 person, melainkan 1 person, Sang Putra Allah. Semua tindakannya, baik yang bersifat ilahi maupun manusiawi, dikaitkan pada pribadi tunggal ini. Jadi pribadinya satu saja. Jadi yang mati di kayu salib adalah pribadi Yesus Kristus, bukan natur kemanusiaan. Natur tidak bisa mati, pribadilah yang mati. Begitu. Pribadi yang mengalami kematian itu melalui natur kemanusiaan. Tidak hati-hati bidat, ya. Ketika Yesus menangis di kubur Lazarus, itu adalah tangisan manusiawi yang sungguh berasal dari pribadi ilahi yang menjadi manusia. Ketika dia mengampuni dosa, itu adalah kuasa ilahi yang sungguh dijalankan oleh pribadi yang sama juga. Ya. Jadi dengan kata lain, yang bertindak adalah satu subjek tunggal, ya. Meskipun dia bertindak melalui 2 kodrat yang berbeda.
person adalah pemilik dari kedua kodrat ini. Dan melalui kodrat-kodrat itu, dia melaksanakan aktivitasnya. Jadi bukan on off ya, on off. Dia berhenti, tutup ilahinya, ambil manusianya. Tidak, kodratnya itu pribadi yang sama yang punya itu dua kodrat. Ya, kadang-kadang polemikus mengatakan ini Tuhan on off, on begitu on, begitu dia mengampuni dia ketuhanannya on, begitu menangis di kubur Lazarus ketuhanannya off. Tapi siapa yang buat on off-nya? Pribadi Yesus itu sendiri, meng-on dan men-off-kan kemanusiaannya. Tapi kritik dari polemikus yang bermaksud untuk mengejek ternyata menunjukkan kebenarannya. On off, tapi bukan on off ya. Tinggal dia mengaktifkan ya, kata kita pakai kata itu bisa jatuh. Pribadi itu yang melakukan itu dengan melalui kodrat kemanusiaannya atau melalui kodrat keilahiannya. Melalui kodrat keilahiannya misalnya dia mengampuni dosa, tapi sebagai seorang manusia. Melalui kodrat kemanusiaannya dia mati di kayu salib, tapi sebagai orang yang sama manusia itu. Tuhan juga, sekaligus Tuhan sekaligus Allah kan. Nah, memang agak membingungkan, tapi yang penting tangkap dulu person. Pribadi itulah yang menjalankan Tuhan. Jadi agen dari moral itu adalah pribadi, bukan kodrat. Ya. Nah, kemudian ada dua kehendak, dua akal budi. Ya. Person itu satu person, tapi dua kehendak dan dua akal budi. Konsili gereja menegaskan bahwa Kristus memiliki dua kehendak, kehendak ilahi dan kehendak manusiawi. Keduanya tidak bertentangan, melainkan selaras karena tunduk pada pribadi yang sama. Ya, jika person diartikan sebagai pusat kesadaran, maka kita terjebak. Kristus akan tampak seperti dua person yang berdampingan. Tetapi dengan definisi klasik, kita dapat melihat bahwa kehendak dan akal budi adalah milik dari kodrat, bukan milik person. Kehendak dan akal budi itu kodrat, bukan person. Milik kodrat, bukan milik person. Maka Kristus sungguh satu person, meskipun memiliki dua kehendak dan dua akal budi. Makin rumit kan? Nah, dengan demikian kita bisa menolak heresi lama. Ini alasan gereja menolak heresi Apollinarianisme yang meniadakan akal budi manusiawi Kristus, atau monotelitisme yang meniadakan kehendak manusiawi. Ya. Jika salah satu kodrat dipangkas, Kristus tidak lagi sungguh Allah dan sungguh manusia. Padahal hanya dengan sungguh manusia dia dapat mewakili kita, dan hanya dengan sungguh Allah dia dapat menyelamatkan kita. Keren kan? Kalau definisinya tajam dan cermat. Nah, dalam ranah apologetika, penjelasan ini menunjukkan konsistensi iman Kristen. Ketika kaum muslim menuduh bahwa iman kepada Kristus merusak keesaan Allah, atau ketika teologi modern mencoba menjadikan Kristus sekedar guru moral yang ilhamnya ilahi, definisi person menjadi benteng. Kita dapat menegaskan bahwa Kristus bukan manusia yang diangkat menjadi ilahi, bukan juga Allah yang hanya menyamar sebagai manusia, melainkan satu pribadi ilahi yang sungguh-sungguh mengambil kodrat manusiawi. So, Kristologi menunjukkan kekuatan definisi klasik tentang person. Dia menjaga iman dari reduksi psikologis maupun spekulasi modern, sekaligus membela inti Injil, bahwa di dalam Yesus Kristus Allah sungguh hadir sebagai manusia demi keselamatan kita. Itu soal Kristologi ya. Kita masuk dulu ke dalam Trinitas, meskipun tidak sampai paham betul, yang penting bisa lihat bahwa kita bicarakan itu. Kalau Kristologi ya, Trinitas ini kan 3 person, 1 kodrat. 3 person, 1 kodrat kan? 3 person, 1 kodrat. Kalau Kristologi menguji definisi person itu dalam satu pribadi yang memiliki 2 kodrat, maka misteri Tritunggal mengujinya dalam kebalikan. 3 pribadi yang memiliki 1 kodrat. Pusing. Disinilah sering timbul kesalahpahaman dari luar, terutama tuduhan bahwa orang Kristen menyembah 3 Allah. Definisi klasik tentang person menjadi kunci untuk menjawab tuduhan ini secara apologetik. 3 person yang berbeda, ingat, Trinitas itu 3 person yang berbeda. Bapa, Putra, dan Roh Kudus sungguh-sungguh 3 pribadi yang berbeda.
Perbedaan ini bukan sekedar cara pandang manusia, melainkan realitas kenyataan dalam kehidupan Allah sendiri. Bapa bukan putra, putra bukan Roh Kudus, dan Roh Kudus bukan Bapa. Jika perbedaan ini dihapus, kita jatuh ke dalam modalisme, kesesatan yang memandang Tritunggal hanya sebagai 3 topeng dari satu pribadi yang sama. Benar-benar 3 pribadi, bukan satu pribadi yang dulu menjadi Bapa, kemudian menjadi Putra, dan sekarang jadi Roh Kudus. No, itu oneness Pentekostal kayaknya menganut seperti modalisme versi baru. Nah, 3 person yang berbeda kan, sekarang satu kodrat yang sama. Ketiga pribadi ini memiliki satu kodrat yang sama, yaitu kodrat ilahi. Mereka tidak berbagi kodrat seperti 3 manusia yang berbeda, tetapi sama-sama memiliki kodrat manusia. Bukan. Patrice Allegro, Patrice Smith, dan siapa Albert Rumampo. Ya. Itu untuk sekedar menyebut pribadi ya. 3 pribadi ini memiliki satu kodrat yang sama, yaitu kodrat manusia. Tetapi kepemilikan pribadi ilahi terhadap kodrat ilahi itu tidak sama seperti manusia yang memiliki kodrat manusia. Bahasnya analogi. Ya. Dalam Tritunggal, kodrat ilahi yang satu itu sungguh dimiliki sepenuhnya oleh masing-masing pribadi. Ya, karena itu tidak ada 3 Allah, tetapi satu Allah. Karena dimiliki secara utuh. Ya. Kemudian ada satu kehendak dan satu kuasa. Karena kodrat yang mereka miliki ini adalah satu, maka kehendak dan kuasa ilahi juga satu. Perbedaan pribadi tidak berarti perbedaan kehendak. Jadi kadang-kadang ada polemikus yang mau mengkarikaturkan ajaran Katolik, mengatakan bahwa Tuhan mau beri keputusan harus sidang dulu, mau beri keputusan harus sidang dulu. No, tidak ada perbedaan kehendak. Inilah yang membedakan Tritunggal dari 3 pusat kesadaran yang berdiri sendiri. Allah Tritunggal adalah satu kehendak yang dihayati oleh 3 pribadi yang berbeda. Memang berat ya, tapi ya seperti itulah iman Kristen. Kita juga dengan konsep klasik dari pribadi, person tadi, kita menolak triteisme. Karena kesalahpahaman muncul ketika orang mendefinisikan person sebagai pusat kesadaran. Kalau memang person itu pusat kesadaran, maka Tritunggal akan tampak seperti 3 individu yang terpisah, ya jelas. 3 Allah yang berdampingan. Nah, inilah inti tuduhan ya misalnya dari kaum muslim yang tauhid itu terhadap iman Kristen. Tetapi dengan definisi klasik, tuduhan itu runtuh. Person bukan kesadaran yang berdiri sendiri, melainkan, saya ulangi definisi klasik tadi, substansi individual dari kodrat rasional. Karena kodratnya satu, Allah tetap satu, meskipun ada 3 pribadi. Nanti metafisikanya lain kali ya. Saya sudah pernah jelaskan ya bagaimana satu substansi bisa punya 3 pribadi. Nah, bagi apologetika, misteri Tritunggal bukan beban, melainkan kekuatan. Dengan konsep person yang benar, kita dapat menunjukkan bahwa iman Kristen konsisten secara metafisis, tidak jatuh ke politeisme, tidak juga menghapus perbedaan pribadi. Dan justru di sini terletak keunikan Kristen. Allah adalah kasih, dan kasih sejati hanya mungkin kalau ada relasi. Dalam Tritunggal, kasih itu bukan sekedar sifat, melainkan hakikat dari Allah sendiri. Bapa yang mengasihi, Putra yang dikasihi, dan Roh Kudus yang adalah kasih itu sendiri. Begitu. So, my friends, misteri Tritunggal tidak bertentangan dengan akal budi, melainkan melampaui dan sekaligus meneguhkannya. Apologetika Kristen bisa menegaskan bahwa iman akan Allah Tritunggal bukanlah ilusi atau politeisme terselubung, melainkan pernyataan paling mendalam tentang siapa Allah itu, kasih yang kekal dan hidup. Nah, relevansinya kalau setelah sedikit membereskan kekacauan teologi trinitaris, mari kita lihat relevansi untuk apologetika modern sekarang ini. Definisi klasik tentang person tadi tidak berhenti pada ranah filsafat dan teologi kuno. Dia justru semakin relevan dalam perdebatan kontemporer, baik dalam dialog antaragama, bioetika, maupun filsafat modern.
ya kita bisa menemukan pijakan kokoh untuk menjawab tantangan zaman ini. Misalnya pertama, dalam dialog dengan Islam, menjawab tuduhan triteisme. Kaum muslim itu memang kerap menuduh iman Kristen sebagai bentuk politeisme terselubung. Mereka membaca istilah tiga pribadi dalam Tritunggal seolah berarti tiga individu, tiga orang yang berdiri sendiri. Tuduhan ini hanya masuk akal kalau kita memakai definisi psikologistik tentang person. Tapi dengan definisi klasik, tuduhan ini runtuh dengan sendirinya. Kristen percaya satu kodrat ilahi, satu kehendak, satu kuasa yang dimiliki oleh tiga pribadi yang berbeda. Bukan tiga Allah yang saling terikat secara moral, melainkan satu Allah yang hidup dalam persekutuan kasih yang kekal. Nah, kita bisa menegaskan bahwa Trinitas bukan penyimpangan dari keesaan Allah, melainkan pengungkapan terdalam, deep revelation dari siapa Allah itu. Allah adalah kasih, dan kasih sejati mengandaikan relasi pribadi. Dan relasi itu hanya mungkin terjadi kalau ada pribadi yang lain. Bagaimana? Allah mencintai diri sendiri. Cinta diri sendiri itu bukan cinta sebenarnya. Bagaimana kalau Allah hanya satu, sebelum ada ciptaan, apa yang dilakukan? Berarti Allah bukan cinta, karena mencintai diri sendiri bukan cinta. Nah, itu dalam dialog dengan Islam atau dengan bidat, kita tidak usah dialog lah. Bidat, misalnya bidat Sabelian, bidat yang muncul dalam Oneness teologi, Oneness Pentakosta. Ya, kemudiannya ada perdebatan bioetika soal martabat janin dan kehidupan yang lemah, misalnya orang tua demensia atau orang yang pasien koma dan seterusnya. Nah, di tengah budaya modern yang sering mengukur nilai manusia dari kesadaran atau produktivitas, definisi klasik dari person tadi membela yang paling rapuh. Janin, pasien koma, penderita demensia, semuanya tetap person karena memiliki kodrat rasional, kendati pun tidak sedang mengaktualkannya. Orang gila misalnya, orang koma, janin, tetap punya kodrat rasional. Nah, dalam diskursus pro-choice, orang-orang yang memilih untuk aborsi, argumen yang mereduksi personhood pada kesadaran langsung menjustifikasi aborsi. Kita melawan ini dengan dasar metafisik. Kalau janin bukan person, maka kita semua pernah bukan person. Apa kita pernah bukan pribadi? Dan logika itu menggugurkan martabat kita sendiri. Jadi semacam apa? Dengan demikian kita tidak perlu berhak atas martabat manusia, karena toh kita juga pernah adalah bukan person. So, pro-life bukan sekedar posisi religius, tetapi konsistensi rasional yang berakar pada definisi person yang benar. Kemudian kita berusaha menjawab filsafat modern, ya. Filsafat kontemporer itu sering memandang person sebagai konstruksi sosial atau identitas yang cair, tergantung. Kamu tahulah. Akibatnya konsep person kehilangan fondasi metafisik dan menjadi relatif, tergantung saja. Dari sini lahirlah krisis antropologis yang tampak dalam relativisme gender, redefinisi keluarga, dan fragmentasi sosial. Nah, kita menanggapi dengan menegaskan bahwa person bukan sekedar konstruksi, tetapi adalah realitas ontologis, substansi individual dari kodrat rasional, itu definisinya. Nah, identitas sejati tidak bisa direduksi menjadi sekedar hasil kesadaran atau pengakuan sosial. Jadi relativisme gender itu nonsense. Ya, itu soal filsafat modernnya. Nah, kita juga bisa memberikan dari konsep yang benar, ada fondasi untuk HAM, hak asasi manusia. Definisi person yang benar juga menjadi benteng terakhir bagi hak asasi manusia. Jika person bergantung pada kesadaran atau konstruksi sosial, maka hak-hak manusia akan bersifat relatif, dapat diberikan atau dicabut. Tetapi kalau setiap manusia adalah person sejak konsepsi, maka hak-hak itu melekat, tidak bisa dicabut, dan berlaku universal di mana saja. Nah,
kita menampilkan iman Katolik bukan sebagai dogma tertutup, melainkan sebagai fondasi rasional bagi tatanan moral global. Ya, namanya saja Katolik global. Nah, dengan semua ini yang tadi kita jelaskan, jelas bahwa definisi klasik tentang person bukanlah warisan yang kuno, sudah tua, harus ditinggalkan, tetapi jawaban segar bagi krisis kita di zaman sekarang. Kita menunjukkan bahwa iman Katolik konsisten secara filosofis, relevan secara etis, dan kokoh menghadapi tuduhan eksternal maupun relativisme modern. Jadi saudara-saudara, pertanyaan tentang apa itu person, bahasa Indonesia pribadi, mungkin tampak sederhana, apa itu pribadi ya? Tetapi sejatinya justru jawabannya menjadi fondasi bagi seluruh bangunan iman Kristen. Dari Kristologi sampai Tritunggal, dari martabat janin sampai hak asasi manusia, definisi klasik tentang person sebagai apa? Saya ulangi, substansi individual dari kodrat rasional telah terbukti sebagai benteng teologis sekaligus argumen apologetik yang tidak tergoyahkan. Kesalahan mendefinisikan person ini, entah dengan mereduksikannya pada kesadaran psikologis atau menganggapnya sebagai konstruksi sosial, itu selalu berakhir pada keruntuhan iman dan etika. Kristologi terjerumus pada heresi lama, Tritunggal disalahpahami sebagai tiga Allah, dan martabat manusia direduksi menjadi sekedar fungsi biologis. Sebaliknya, definisi yang benar menjaga iman tetap utuh. Kristus sungguh satu pribadi dengan dua kodrat, Allah sungguh satu kodrat dengan tiga pribadi, dan setiap manusia sungguh person atau pribadi sejak konsepsi sampai pada kematian alamiah. Ya. Nah, dalam konteks apologetika, saudara-saudari, ajaran ini bukan sekedar pertahanan, tetapi juga kesaksian positif. Iman Kristen konsisten secara filosofis, bisa dipertanggungjawabkan secara rasional dan relevan menghadapi tantangan zaman. Ya. Trinitas menunjukkan Allah sebagai kasih sejati, Kristologi menyingkapkan penyelamatan sejati, dan antropologi Kristen membela martabat sejati dari manusia. So, kita tidak hanya menjawab tuduhan dari luar, tetapi juga menawarkan peta jalan bagi dunia modern yang haus akan dasar antropologis yang kokoh. Person, pribadi, bukan sekedar konsep abstrak, tetapi adalah kebenaran yang menyentuh iman, etika, dan kehidupan. Inilah kontribusi khas iman Katolik, membela misteri ilahi dengan bahasa akal budi, dan sekaligus membela martabat manusia dengan terang wahyu. That's it. Berbahagialah menjadi orang yang tinggal dalam kepenuhan kebenaran di dalam gereja Katolik. Ya kan?